إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Ya, artinya zawiyah ini sudut atau ya bangunan, ya tempat penggemblengan yang ada di ya tempat-tempat yang tersudut, tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Itu. Jadi aslinya seperti itu. Ya. Kalau sekarang gimana kalau di Jakarta kok ada sudut-sudut? Ya, kok ada zawiyah-zawiyah di tengah kota, di tengah keramaian? Kenapa? Memang Jakarta itu ramai. Tapi dari kesegaran rohani sudah sepi. Jadi ada kholwat di keramaian, menyepi di tempat yang paling ramai. Makanya kholwatnya Tijani itu ya termasuk tarekoh lain sudah turun gunung sekarang. Kalau tidak turun gunung, orang sudah malas pergi ke gunung-gunung nyari guru. Ya, karena sibuk semua. Makanya orang mau masuk tarekoh harus meninggalkan wiridnya, termasuk meninggalkan atribut-atributnya, berhenti dari tarekoh yang lama, bersihkan sebersih-bersihnya, baru masuk tarekoh, termasuk masuk tarekoh Tijani. Ya. Jadi cerita tentang seorang mursyid punya zawiyah di atas gunung, ada orang datang kepada beliau minta baiat. Kemudian beliau memberi perintah kepada orang tersebut untuk mandi. Ya. Mandi besar. Bagaimana mandi besarnya? Ya harus turun ke bawah. Ya, di bawah gunung itu ada kolam. Disitulah zaman dulu belum ada bak mandi, belum ada. Jadi adanya kolam-kolam itu aja. Kemudian disitulah dia mandi, membersihkan diri. Setelah selesai mandi, berpakaian yang rapi, balik lagi. Disuruh mandi lagi, belum bersih. Mandi lagi, naik lagi, belum bersih. Ya ketiga kalinya si mursyid ini mengirim muridnya memberitahu. Yang dimaksud mandi di situ, yang dimandikan bukan fisiknya, hatinya dibersihkan, laksana cawan yang mau dituangi kopi harus bersih dari minuman lain. Termasuk juga harus bersih dari bekas minuman lain. Sehingga minuman yang dituangkan di situ keluar aroma dan juga rasa aslinya. Kalau ada bekasnya, apalagi yang kental-kental ada di situ, nanti ya selera yang dituangkan tersebut bercampur. Jadi tidak boleh ada bekas sedikit pun. Harus disabun cawannya ini sehingga minuman yang dituangkan di situ murni minuman dari guru tersebut, ramuan guru tersebut. Itu. Demikian juga hati manusia laksana cawan rohani. Ketika ingin masuk tarekoh harus dibersihkan dulu hati manusia itu dari wirid-wirid, dari ramuan-ramuan tarekoh lain. Karena ramuan-ramuan tarekoh lain itu wirid obat penyakit hati. Obat yang menyehatkan hati. Kalau dicampur nanti ya dua obat bertemu, bisa-bisa hatinya tambah parah. Ya, kenapa? Dua obat jika dicampur tanpa resep yang benar, bisa-bisa terjadi kontradiksi dan yang tadinya jadi obat malah jadi racun bagi orang yang meminumnya. Kenapa? Karena percampuran dua obat ketika salah ngeramunya bisa jadi racun. Itu diantaranya. Jadi yang bersangkutan bersih dari amalan tarekoh lain dan bersih dari bayangan mursyid lain. Jadi harus tinggalkan mursyid terdahulu. Sama seperti seorang perempuan yang nikah lagi, ya, suami yang baru, kalau benar-benar suami yang bertanggung jawab dan perkasa, tidak mau di hati istrinya ada nama laki-laki lain. Walaupun hanya tinggal nama, tidak boleh.
harus dibersihkan sebersih-bersihnya. Kenapa? Ditakutkan nanti ketika dipeluk sama suaminya, mendesah-mendesah keluar nama suami terdahulu. Kira-kira gimana? Lagi ngelonin istrinya, istrinya nyebut nama orang lain bukan nama suaminya. Ya, lagi zikir, enak, nyebut guru terdahulu. Maka guru yang baru tidak akan mau masuk ke dalam hati tersebut. Tidak mau memberikan madad. Kenapa? Di hati itu masih ada nama orang lain. Itu. Karena para aulia itu pencemburu. Sama dengan orang mau masuk Islam, tinggalkan agama terdahulu. Tinggalkan semuanya. Amalannya termasuk kecintaan kepada nabi terdahulu yang memimpin agama tersebut. Jadi kalau sudah orang Kristen jadi mu'alaf, tidak boleh nyebut Kristus lagi sudah. Itu. Ya, karena sudah saatnya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana hukumnya meninggalkan tarekat? Ya. Kalau itu thariqatus sufiyah, thariqah di luar Tijani, keluar dari satu thariqah, masuk thariqah lain. Kalau mursyid thariqah kedua ini di bawah mursyid thariqah pertama, mudarat dia. Tapi kalau mursyid kedua ini lebih tinggi martabatnya dari yang pertama, aman. Gitu. Ini kalau antar thariqah yang lain, antar thariqah mu'tabar. Kemudian bagaimana kalau mau masuk Tijani? Martabat Syekh radhiyallahu an Al-Qutbul Maktum. Yang mana Al-Qutbul Maktum adalah martabat paling tinggi dalam martabat kewalian yang tidak ada martabat lagi di atasnya kecuali martabat kenabian. Sehingga orang dari thariqah apapun jika masuk ke dalam thariqah Tijani boleh dan aman dari doa jeleknya wali terdahulu. Kenapa? Para aulia ya marah kalau muridnya keluar, dan itu manusiawi. Itu. Karena rasa marah wali tersebut, maka yang bersangkutan tergolong man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi, menyakiti hati wali. Akan tetapi jika keluar dari thariqah lain, masuk ke thariqah At-Tijaniyah Al-Ahmadiyah Al-Muhammadiyah yang diklaim oleh Kanjeng Nabi sebagai thariqahnya, aman dari ancaman nyakiti wali terdahulu karena dapat syafaat Rasulullah dan perlindungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau masuk Tijani aman. Kenapa? Keluar dari asuhan wali, masuk ke asuhan Kanjeng Nabi. Itu. Ini contohnya pegawai gubernur. Ya, bermasalah di kantor gubernur tersebut. Kemudian ya karena bermasalah diburu-burulah. Setelah itu dibela oleh presiden, masuk, ikut diambil oleh presiden menjadi pegawai istana. Maka gubernurnya tidak bisa nuntut yang bersangkutan. Hatta polisinya yang nyari dia, yang akan nangkep dia ketika berada satu mobil dengan presiden, satu ruangan dengan presiden, atau ada di kantor presiden, tidak akan berani menciduknya. Kenapa? Menciduk di kantor presiden berarti menodai kehormatan presiden. Aman dia. Tapi kalau lepas dari presiden ikut gubernur, tidak aman. Masuk akal enggak? Demikian juga lepas dari Tijani, tidak ada thariqah yang bisa mengamankan dia. Oleh karena itu, ya kepada para orang-orang yang mau masuk thariqah Tijani, ya saya dalam hal ini harus memastikan dulu yang bersangkutan sudah tidak tolah-toleh lagi dengan yang lain. Kalau tolah-toleh dengan yang lain bahaya. Jadi ini syarat pertama, ya
yang bersangkutan calon ikhwan terbebas hubungan apapun dengan tarekat lain. Kalau sudah mengamalkan wirid thariqah lain, harus berhenti dan tidak kembali selamanya. Kemudian yang kedua, ya, ada pihak yang mentalkin atau membayatnya, yaitu muqaddam kalau thariqah Tijani. Kalau dalam thariqah lain namanya mursyid. Ya, nanti ada perbedaan, apa perbedaannya muqaddam dan mursyid itu nanti. Ya, kalau dalam thariqah Tijani ada yang membayat. Siapa yang membayat? Muqaddam. Ya. Agar supaya sedikit tahu, muqaddam itu ada dua. Ada muqaddam muqayyad, ada muqaddam mutlak. Apa muqaddam muqayyad? Muqayyad pertama atau terbatas memberikan wirid lazim. Tidak boleh memberikan wirid ikhtiari. Itu. Tapi kalau izin takdimnya boleh memberikan wirid lazim dan memberikan wirid-wirid ikhtiari, maka yang bersangkutan muqaddam tersebut berhak nalkin wirid ikhtiari dengan catatan dia sudah dapat izin wirid ikhtiari tersebut dari orang yang punya izin mengamalkan. Sudah punya izin. Yang kedua, yang bersangkutan juga ngamalin. Jadi kalau ada orang yang memberikan amalan dia tidak mengamalkan, ya itu belum benar. Ya, kalau sudah punya izin mending. Tapi apalagi tidak punya izin. Jadi tidak semua muqaddam langsung bisa memberikan talqin semua wirid. Ya. Ketika boleh mentalkin wirid wajib dan wirid lazim. Lalu untuk wirid lazim ini ada izin tersendiri. Masing-masing. Izin baca saifi, khusus izinnya saifi. Kecuali yang bersangkutan dapat ijazah ya dari muqaddam yang telah ngamalin semua wirid-wirid ikhtiari, kamu satalkin untuk menjadi muqaddam Tijani dan boleh memberikan wirid lazim dan wirid-wirid ikhtiari yang aku baca semuanya, saya izinkan sama kamu. Nah, kemudian diamalkan dulu sama yang bersangkutan, baru memberikan izin kepada orang lain. Jadi muqayyad ya.